Halo Sobat Sekitar, balik lagi di podcast Share Our Story. Di episode kali ini kita masih akan melanjutkan permainan puzzle yang sudah kita mulai di episode pertama dari season 2. Di season sebelumnya kita udah main 8 permainan bareng sama narasumber dan ngobrol tentang pengalaman serta cerita mereka yang tentunya bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Balik lagi sekarang sama gue, Manik Margana Mahendra dari IYCTC dan Aku Nitya dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives. kita hari ini kehadiran narasumber. Siapa? Mas Rizky Hartono. Wes. Silakan. Halo, Mas Rizky. Halo. Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu backgroundnya apa dan kesibukannya apa nih? Ya, nama lengkap saya Rizky Kusuma Hartono. Ya. Sehari-hari sibuk mengajar dan penelitian saja. Agak berat sih memang ya. Wah, Ya. oke. Pengajar dan penelitian ya. Ya. Oke, jadi dosen ya, Mas ya. Dosen, akademisi, dan juga peneliti. Oke. Kita bakalan ngobrol sambil main puzzle nih, Mas. Wow. Masnya sudah siap ya? Ini challenge yang menarik untuk dosen. Oke. Ya, biasanya dosen terlalu serius ya. Sekarang saya kerjain dosen buat. Oke, siap. Baik. Oke, kita Gimana sambil ini? ngobrol tapi Gimana? Mas Rizky kita sambil masukin aja ya. Oke. Jadi santai aja ya. Mas Rizky mungkin kayak pernah dengar ya, beberapa minggu yang lalu itu kan sempat ada anggota DPR RI, Komisi 11, Bu Andi. Oke, Bu Nah, Andi ya. iya betul, dari fraksi PAN. Nah, beliau itu mengusulkan untuk rokok murah buat masyarakat berpenghasilan rendah. Oh. Iya, yang diusulkan tuh rokok murah gitu, bukannya kayak sembako atau iya. yang lainnya. Itu menurut Mas Rizky gimana tuh? Ya, sebenarnya siapapun anggota DPR, ya kita hormati lah ya, karena tentu itu adalah pilihan rakyat itu yang pertama-tama, tetapi tentu yang harus kita kritisi dari Bu Andi tadi ya, Ya. ini adalah argumennya. Betul. Nah, kalau kita lihat lagi, rokok ini konsumsi terbesar nomor 2 rumah tangga miskin loh. Dan kalau kita lihat berikutnya, negara-negara maju ini sudah hampir zero Justru penduduk miskinnya. penduduk miskinnya ya. Di kita masih 23 juta. 23 juta. Mas. 23 juta jiwa orang miskin di Indonesia, yang mana mereka satu masih terima bansos ya. Nah, kami punya penelitian nih. Penerima bansos ini lebih cenderung keluarga perokok dibandingkan keluarga non penerima. Dan kecenderungannya lagi adalah dari sisi makanan ya, makanan. Mirisnya keluarga miskin ini sayur itu yang kemarin yang diangetin gitu. Oh, justru bukan sayur segar gitu. Jadi ya? bukan sayur segar, tapi makanan kemarin, tapi diangetin untuk makanan pagi hari ini. Dan mirisnya adalah uang rokok bapak ada terus setiap hari. Sementara uang buat Beli sayur seragam, beli sayur, beli keperluan sekolah, keperluan makan, itu bisa jadi terabaikan. Gara-gara nomor satunya adalah belanja rokok. Oke. Nah, ini terjadi memang karena salah satu penyebabnya adalah harga rokok yang masih murah loh di Indonesia. Gitu. Jadi dengan memberikan diskon adanya rokok murah, itu tentu akan memberikan jurang kemiskinan ya. Ada penelitian PKJSUI menyebutkan 1% kenaikan belanja rokok itu meningkatkan 6 persen poin kemiskinan. Oke. Nah, ditambah lagi ada yang disebut biaya intangible Yang dalam bungkus rokok itu. Nah, jadi kalau konsumen rokok beli rokok seharga 30.000 per bungkus itu, sebenarnya ada harga lain yang akan dibayarkan nantinya. Apa saja itu? Satu, ya kita tahu rokok itu penyebab penyakit ya. Betul. Nah, kalau sudah terkena penyakit, baik itu perokoknya maupun keluarganya, itu penyakitnya degeneratif, Iya. nggak bisa sembuh ya kan. Yang kedua, ya kalau sudah kena penyakit degeneratif ini, mereka harus sering berobat ke rumah sakit. Berobat ke rumah sakit ngantri loh, apalagi pasien-pasien BPJS ini ngantrinya luar biasa loh. Nah, kalau mau tidak ngantri harus bayar dan mahal, ya kan. Ya, ditambah lagi apa? Belum lagi biaya karena mungkin stres gitu ya, mungkin karena harus merawat keluarga yang sakit gitu kan, anaknya harusnya kan punya produktivitas lain kan. Bisa bekerja gitu ya, malah tidak bekerja. Tadinya yang awalnya mungkin pengen beli motor karena mungkin kebutuhan, pengen beli rumah baru mungkin ya, jadi nggak bisa karena harus merawat
Keluarganya sakit. sakit ini Iya, betul. karena gara-gara Iya, perilaku merokok. Iya, dan Nah, jadi usulan dari Bu Andi ini tentu akan menjadikan masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya dan semakin terjebak gitu Iya, ya. iya. iya betul. Ya sebenarnya mau mendalami tadi ya, kalau kita bilang bahwa katanya kan rokok murah buat masyarakat miskin supaya mereka masih bisa beli gitu. Tapi ternyata itu malah memperparah kemiskinan masyarakat miskin gitu kan ya, Mas Rizky. Tapi ada yang bilang juga katanya kalau misalnya dia udah ngerokok, dia pasti akan terus ketagihan gitu, makanya masih bakalan terus beli. Menurut Mas Rizky, sebenarnya menangani orang yang harusnya berhenti merokok karena harga itu gimana sih? Apakah memang kita harus buat dia makin mahal supaya dia akhirnya nggak beli, atau justru ketika makin mahal dia masih tetap beli? Menurut Mas Rizky gimana? Iya. Jadi ini permasalahannya di tingkat keluarga memang ya. Ya, ya. Pemerintah udah kasih macam-macam ya. Ada bansos tadi ya. Ditambah lagi pemerintah ini sedang gencar-gencarnya menurunkan stunting ya. Iya, Tadi iya. mungkin kelewat ya bahwa rumah tangga perokok itu cenderung lebih rendah anaknya dibandingkan keluarga non perokok dan cenderung lebih ringan. Nah, ini kan faktor risiko stunting ya. Faktor risiko stunting. Tingginya lebih rendah, Tingginya lebih rendah, beratnya lebih juga ringan. lebih ringan dibanding dengan keluarga non perokok. Nah, kalau seperti ini kan akan membahayakan masa depan anak ya, masa depan. Jadi akan terjebak terus di kemiskinan. Nah, jalan keluarnya ya bukan dari keluarga memang, harus dari pemerintah gitu ya. Harus dari pemerintah. Dan salah satu upayanya yang paling efektif yaitu ya menaikkan harga rokok, memahalkan harga rokok. Karena walaupun rokok ini merupakan produk yang candu gitu ya, pilihan masyarakat akan menjadi semakin rasional ketika harga itu mahal gitu ya. Akan lebih cenderung memilih konsumsi yang lebih positif gitu ya. Ketika harga itu naik, apalagi mahal. Dan itu pun juga akan berlaku buat rokok. Sayangnya opsi itu saya melihat belum banyak diterapkan di Indonesia, belum banyak dilakukan. Bahkan mirisnya tadi ya, kok malah usul rokok murah gitu. Dan juga ada istilah rokok ini kan produk yang dikenakan cukai kan gitu ya. Nah, jadi kalau mau mahal rokoknya ya tentu salah satu upayanya ini pemerintah harus menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya gitu. Nah, iya nih Mas. Jadi kan tahun ini itu tarif cukai rokok kan tidak naik. Tidak naik sama sekali ya. Tidak naik sama sekali gitu. Nah, itu berarti bukan keputusan yang baik gitu ya dari pemerintah kan? Ya, tentu kalau kita ingin jadi negara maju ya, ciri-ciri negara maju ini pengendalian rokoknya itu sangat ketat. Termasuk juga harga rokoknya mahal. Ya. Termasuk juga cukainya tinggi ya. Dan kita tahu bahwa inflasi juga terjadi cukup cepat gitu ya. Indeks harga beli konsumen juga cukup cepat. Nah, harusnya cukai rokok ya harus di atas itu. Gitu ya. Cukai rokok harus di atas itu. Nah, kalau inflasinya terus naik, kemudian indeks harga konsumen juga terus naik gitu ya. Tetapi pemerintah tidak menaikkan cukai rokok. Nah, ini akibatnya ya rokok akan tetap affordable gitu ya, terjangkau. Dan ini yang menjadi korban siapa? Balik lagi adalah kelompok masyarakat prasejahtera dan anak-anak gitu, yang juga bisa membeli rokok. Ya, jadi indeks ekonomi justru sebenarnya memurahkan harga rokok itu justru nggak bagus ya Mas? Itu. Iya. Karena masyarakatnya dalam kondisi ekonominya tidak baik-baik saja, tapi dia kemudian bisa memilih untuk membeli rokok dibandingkan dengan bahan pokok gitu ya. Itu. Iya benar. Nah, kita sekarang dihadapkan pada kelas menengah yang turun kelas. Betul. Kelas itu ya. Padahal kelas menengah ini adalah penyangga dari pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, tapi mereka mengonsumsi rokok gitu, karena rokok masih terjangkau, ditambah juga dengan kelompok masyarakat prasejahtera yang juga mengonsumsi rokok. Bahkan ada fenomena down trading gitu ya. Down trading. Apa tuh Mas down trading? Nah, down trading ini membeli produk yang lebih murah, dan itu sangat mungkin di Indonesia. Nah,
Satu ya, walaupun bisa dibeli perbungkus, nanti belinya secara ketengan atau Ketengan, per batang. Nah, oke. itu jadi jauh lebih Iya, murah. iya. Iya, Gitu betul. ya. Yang kedua, cari merek lain, opsi lain yang harganya Lebih lebih murah. murah. Nah, gitu. Yang ketiga, cari opsi lain yang apa namanya, produk lain. Nah, jadi kan oke. produk rokok ini kan Banyak ya. banyak berkembang ya, Iya sih. tidak hanya rokok konvensional Iya. saja ya. Iya, betul. Ada rokok elektronik, Mm-mm. ada nikotin pouch mungkin ya. Nah, bisa jadi juga ke sana orang larinya gitu ya. Yang penting masih keturutan untuk Iya. kecanduan nikotinnya. Dan ini down trading ini terjadi di Indonesia. Dan kami punya riset ya, para down trader ini, kami menyebutnya Down trader. Trader. mereka yang melakukan down trading ini, down trader ya, perokok yang melakukan down trading ini 5,75 kali lebih susah berhenti untuk merokok Wow, dibandingkan 5 dengan kali. non down trading. Oke, oke. Dibandingkan dengan non down trader gitu ya. Karena artinya mereka rela untuk cari rokok yang lebih murah gitu ya. Betul. Yang penting adiksi mereka tetap terpenuhi gitu kan. Adiksi mereka tetap terpenuhi. Nah, ini kan kurang sesuai dengan prinsip cukai gitu ya. Iya, iya. Tapi apalagi di karakteristik down trading riset yang kami lakukan ini, mereka ini banyak kan anak-anak dan kelompok Oh, prasejahtera. justru anak-anak dan masyarakat miskin. Nah, itu. Nah, ini akan mengurangi efektivitas dari kenaikan harga rokok dari cukai itu. Oke. Nah, gitu. Jadi walaupun cukai naik, tapi kalau ada masih bisa down trading, itu akan mengurangi efektivitasnya. Apalagi cukai tidak dinaikkan. Iya, iya, iya. Nah, ini akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengonsumsi rokok. Gitu ya. Berarti Mas kalau misalkan bisa diparafrase dalam bahasa bayi nih, misalnya biar kayak kami juga kayak lebih paham dan juga mungkin sobat sekitar bisa lebih kebayang lagi, itu kenapa mungkin bisa Mas Rizky jelaskan secara singkat gitu kenapa cukai itu harus tinggi dan juga kenapa rokok itu harus mahal gitu. Oke, baik. Cukai ini adalah pajak dosa sebenarnya. Jadi dia berbeda dengan pajak biasa. Nah, pajak dosa ini apa? Atau bahasa Inggrisnya sin tax ya. Sin tax, ya. Nah, pajak dosa ini apa? Yaitu pajak yang dikenakan pada produk-produk yang memiliki eksternalitas negatif. Nah, rokok ini juga memiliki eksternalitas negatif dan itu tertera di Undang-Undang Cukai di negara kita. Apa tuh Mas eksternalitas negatif Nah, itu? eksternalitas negatif ini memberikan kerugian ya bagi orang lain, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu ya, itu adalah eksternalitas negatif. Nah, kemudian ketika konsumen itu mengonsumsi barang-barang dengan eksternalitas negatif tersebut, maka ya sudah sepatutnya dikenakan cukai. Maka tujuan utama cukai ini adalah untuk mengendalikan sebenarnya. Bukan nambah uang ya? Bukan nambah uang. Nah, nambah uang ini adalah efek samping. Nah, jadi gini ceritanya. Kondisi yang ideal adalah ketika barang itu dikenakan cukai gitu ya, maka konsumsinya akan terkendali atau sedikit gitu ya. Dan harga barang tersebut akan mahal dan itu juga akan bisa memberikan penerimaan kepada negara. Nah, tapi kondisi yang terjadi saat ini apa? Kondisi yang terjadi saat ini adalah cukai rokok itu tidak mahal, murah gitu ya. Kemudian masih banyak yang bisa membeli rokok dan pemerintah masih mendapatkan penerimaan dari pembeli yang banyak itu. Nah, harusnya kondisi idealnya tadi kan yang beli sedikit tapi dapat penerimaan banyak. Nah, ini dapat penerimaan banyak tapi dari pembeli yang banyak gitu. Jadi masih kurang pas gitu. Jadi pengendaliannya di mana gitu ya justru? Nah, jadi pengendaliannya di mana? Jadi cita-citanya cukai ini belum tercapai kali ya di Indonesia. Menarik ya. Memang pusing ya kalau kita ngomongin ini. Jadi kita sambil kerjain ini Mas, kita masih ada PR-nya soalnya. Oh ya, saya menambahkan lagi ya. Gimana Mas? Kalau dalam kondisi saat ini, apakah sebaiknya pemerintah perlu menaikkan cukai atau tidak? Kan ada berbagai macam pungutan tuh ya. Betul. Ada pajak, ada cukai gitu ya.
dan pemerintah kan juga sedang mengejar penerimaan negara gitu ya. Nah, maka kondisi yang bisa dilakukan negara seperti apa? Satu, tentu tariklah pungutlah pajak dari mereka yang berpenghasilan tinggi gitu ya. Tax the rich. Tax the rich. Tax the rich ya. Kemudian bagi UMKM seperti apa, nah itu kasihlah diskon pajak sebenarnya, atau penghapusan pajak agar mereka bisa punya modal berusaha. Dan untuk cukai gimana? Karena cukai ini adalah konsumsi yang sifatnya negatif, agar masyarakat ini beralih ke konsumsi yang positif, yaitu makanan sehat, ke kebutuhan sekolah, gitu ya. Maka kenakanlah kenaikan yang tinggi lebih untuk besar cukai. juga. Maka itu akan sama-sama dapat penerimaan negara loh. Iya, betul. Nah, tapi nih Mas, kalau misalnya kita ngomongin kenaikan cukai, itu pasti ada aja dari berbagai pihak gitu yang khawatir kalau itu akan berdampak pada misalkan badai PHK atau PHK massal. Gimana tuh? Terutama ini pemerintah juga sih, pemerintah dan juga industri tembakau gitu. Biasanya kan kekhawatiran alibinya ke sana ya. Alibinya ke sana. Itu gimana tuh menurut Mas? Iya, ini memang disinformasi yang terjadi ya saat ini ya. Jadi jangan naikkan cukai karena akan ada PHK gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang keliru. Nah, kalau kita lihat kan ada dua sisi di sini ya. Satu ada pekerja ya. Nah, apakah pekerja rokok ini di PHK gara-gara cukai naik? Nah, gimana tuh Mas? Alasan pertama adalah di industri rokok ini kita kenal yang namanya mekanisasi. Jadi pembuatan rokok itu tidak hanya dengan bantuan manusia saja loh, tapi ada juga yang menggunakan bantuan mesin. Nanti teman-teman bisa cari nama mesinnya itu MK8. MK8 itu nama mesinnya ya. MK8 itu dalam 1 menit dia bisa menghasilkan 2.000 sampai 3.000 batang rokok. Wow. Kalau dibanding sama buruh? Kalau dibanding dengan buruh tentu lebih kecil ya. Dari itu. Nah, tentu industri akan memilih efisiensi orang mending mesin kan gitu ya. Dengan adanya mesin itu, apalagi kan sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin gitu ya. Nah, itu banyak yang terproduksi dari situ. Gitu. Berarti sebenarnya dari situ. Dan badai PHK berikutnya itu bisa terjadi karena tentu ini adalah persaingan usaha gitu ya. Produk rokok itu berkembang loh. Mereknya semakin banyak kan. Jenisnya juga semakin banyak. Ada rokok konvensional, rokok elektronik, dan heated tobacco product dan lain-lain gitu ya. Maka industri yang bisa menguasai pasar dengan baik lah yang bisa menang, bisa bertahan. Dan industri yang hanya begitu-begitu saja tentu akan rawan di PHK pegawai-pegawainya gitu ya. Nah, tentu cukai ini bisa jadi solusinya apalagi dengan kenaikan cukai gitu loh. Nah, dari mana solusinya? Nah, penerimaan negara dari cukai itu bisa dilakukan earmarking sebenarnya, atau di Indonesia ini dikenal dengan istilah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, dana itu bisa diberikan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja rokok yang mana pabrikan rokok yang mau sunset gitu ya, agar pekerjanya bisa beralih ke industri-industri yang saat ini lebih produktif gitu ya, lebih dibutuhkan masyarakat. Entah itu laundry kah, entah itu soundhorek kah, gitu ya. Berisik Mas, jangan. Nah, itu kalau dari pekerja ya. Iya. Nah, dari rantai sebelum pekerja ini ada petani gitu ya. Nah, apakah nanti petaninya juga tidak sejahtera dengan menaikkan cukai ini? Nah, itu adalah juga kondisi yang keliru. Karena ketidaksejahteraan petani ini bukan disebabkan karena cukai rokok. Tapi disebabkan karena perdagangan tembakau gitu ya di Indonesia. Pola perdagangan tembakau di Indonesia. Nah, kalau kita lihat datanya, ternyata pabrikan itu lebih banyak menyerap tembakau impor dibandingkan tembakau dari petani dalam negeri. Itu dia. Jadi
pabrikan ini sebenarnya lebih mesejahterakan petani luar negeri. Jadi kayak petani mana sebetulnya yang hidup mana sebenarnya yang disejahterakan gitu ya. Itu permasalahan pertama. Nah, permasalahan kedua adalah ya saat ini pertanian itu yang penting itu adalah untuk kebutuhan pangan gitu ya. Maka petani yang bisa lebih sejahtera adalah petani yang bisa melakukan diversifikasi tanam atau tidak hanya menanam tembakau saja. Nah, bisa menanam apa? Kopi misalkan, gitu ya, buah-buahan misalkan. Gitu. Nah, memang ada permasalahan memang. Permasalahan utamanya itu adalah air gitu ya. Air. Nah, dengan adanya cukai ini, penerimaan cukai ini bisa dialokasikan ke daerah untuk membeli embung buat petani. Nah, embung ini dengan adanya air maka nanti akan berbagai macam jenis tanaman yang ditanam. Beragam gitu ya, bukan hanya tembakau saja. Bukan hanya tembakau saja. Jadi sebenarnya kalau kita coba simpulkan, kenaikan cukai rokok itu tuh tidak otomatis berdampak langsung sama PHK ataupun kesejahteraan petaninya tadi ya gitu. Tapi itu adalah dua hal yang sebenarnya berbeda, masing-masing itu ada sektornya gitu. Cuman ini alasannya industri aja supaya nggak kena cukai gitu ya. Mungkin bisa begitu. Iya, dan bahkan dengan adanya tadi Mas Rizky sempat mention tentang mekanisasi, itu sebenarnya narasi bahwa industri tembakau menyejahterakan pekerja ya enggak juga gitu ya. Iya kan? Nah, saya mention lagi mesin MK8 ini problematik loh. Kenapa tuh Mas? Nah, dia bisa memproduksi rokok dengan jumlah besar. Ya. Tapi pengawasannya belum terlalu signifikan di Indonesia. Artinya masih banyak pasar gelap yang memperdagangkan mesin tersebut. Pasar gelap. Jadi dia sebenarnya harusnya dilaporkan gitu misalnya sama negara atau Nah, satu ya, dia ketika punya mesin itu sebenarnya harus dilaporkan ya ke Dirjen Bea Cukai gitu ya. Agar produksinya jadi rokok legal kan gitu ya. Nah, jadi musuh utama rokok ilegal di Indonesia itu sebenarnya adalah maraknya impor mesin MK8 tadi. Itu justru. Oke. Nah, itu ya. Nah, maka yang bisa saya sarankan juga kepada pemerintah adalah bagaimana agar satu bisa membatasi impor mesin tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meregistrasi mesin yang ada. Meregistrasi mesin yang ada. Karena kondisinya kalau sekarang itu memang penindakan gitu ya, banyak penindakan. Tapi ketika ada mesin itu baru masuk, produksi banyak lagi. Nah, jadi yang ditindak itu lebih sedikit dibanding dengan produksi rokok ilegal. Nah, ini yang jadi ketakutan pemerintah sebenarnya. Jadi yang pertama bisa dilakukan adalah membatasi atau melarang mesin itu masuk lah. Itu yang paling penting. Yang kedua, kalau mesin itu sudah masuk, bagaimana bisa memburu gitu ya. Bukan malah diajak kerjasama. Apalagi dirangkul jadi rokok legal gitu. Apalagi dirangkul jadi rokok legal. Tentu ini idenya siapa nih? Tentu ini ide yang kurang pas. Betul. Karena bilang aja nggak pas Mas. Tidak pas ya, karena ini negosiasi dengan mafia mungkin ya. Betul ya. Ini justru malah negara memelihara mafia gitu ya. Dan mengakomodasi mafia. Sudah dipelihara ya betul. Iya betul. Jadi rokok ilegal itu ya bukan salah satu sih ya, satu-satunya cara utamanya adalah ditindak gitu ya. Betul. Itu peredarannya, Dan produksinya. bukan karena cukai rokok yang naik kemudian rokok ilegal makin banyak gitu kan? Bukan, tentu bukan. Karena ini juga dua hal yang berbeda. Cukai naik maupun cukai tidak naik, ya rokok ilegal itu akan masih ada. Pasti masih ada. Kalau nggak ditindak, kalau nggak ditindak. Nah, maka satu-satunya cara ditindak tadi ya. Betul. Harus ditindak peredarannya, ditindak mesinnya tadi. Yang paling penting itu mesinnya. Tindak mesinnya gitu ya. Nah, Mas mau tanya juga, gimana kalau misalkan mungkin Mas Rizky juga sempat dengar-dengar ada
kalau misalkan naikin, misalnya ada wacana dari Koalisi Pengendalian Tembakau gitu untuk menaikkan harga cukai rokok, itu kadang-kadang ada kayak semacam front groups gitu, atau ya kelompok gitu yang mengaku bahwa mereka misalkan asosiasi dari yang seolah-olah mewakili petani atau seolah-olah mewakili pekerja gitu. Padahal kan sebenarnya mereka juga dapat backingan dari industri. Itu gimana menurut Mas Rizky? Iya, kita memang perlu mendengar pendapat dari petani atau pekerja langsung gitu ya. Karena selama ini yang berbicara itu asosiasinya, ya, bukan petaninya, bukan pekerjanya. Nah, contoh asosiasi petani gitu ya. Asosiasi petani itu kebanyakan dari mereka itu grader ya. Oh iya. Grader. Ya, grader ini yang mereka yang menyeleksi tembakau petani, tembakau petani gitu ya. Sedangkan petaninya sendiri, nah mereka mendapatkan info dari grader itu. Jadi yang ngasih harga itu grader misalnya. Yang ngasih harga grader. Bukan petaninya. Jadi Bukan mereka nggak berdaya untuk bisa bilang ini harganya segini gitu, enggak? Iya. Jadi ya saya punya juga penelitian tentang itu ya. Kita melihat langsung bahwa petani ingin kok modifikasi tanam, gak hanya tanam tembakau saja, karena nanam tembakau saja itu tidak cukup, tidak menguntungkan. Ya karena kondisinya kebutuhan pangan itu akan semakin banyak gitu ya. Nah, cuman mereka tadi terdapat permasalahan-permasalahan. Salah satu permasalahannya ya air tadi. Nah, air tadi sebenarnya bisa diatasi dengan embung. Tapi ada kok contoh petani yang sukses gitu ya. Dia tidak hanya nanam tembakau, tapi juga nanam kopi gitu ya. Dan kopinya diolah, bahkan ada juga sampai yang diekspor. Dan berhasil. Dan saya tanya caranya bagaimana kok bisa sih masuk ekspor gitu ya. Nah, caranya pakai diaspora gitu ya. Jadi ada orang Indonesia gitu yang ada di Belanda, dia nitip ke sana dan suka gitu ya. Nah, justru yang didukung itu yang kayak begini. Betul. UMKM gini. Jadi pajaknya itu harusnya mereka didiskon gitu ya. Nah, ini mereka didiskon pajaknya, tapi cukainya untuk konsumsi yang negatif itu dinaikkan. Ya. Karena itu juga uang dari cukainya bisa dimanfaatkan lagi gitu ya. Iya. Nah, tadi Mas Rizky sempat mention kalau misalkan sebenarnya industri tembakau di Indonesia itu lebih banyak impor daripada pakai tembakau lokal gitu kan. Jangan-jangan ini kerjaan grading juga atau grader gitu, atau gimana kalau dari Mas Rizky? Banyak ya yang diimpor dari pabrikan tuh ya. Satu tadi ya daun tembakau. Jadi tren impornya naik loh. Daun tembakau tren impor justru naik ya? Ya, kami punya data ya, di buku kami namanya Tisinomics ya. Nah itu tren impor tembakau naik. Ditambah lagi tren tadi ya, kertas juga impor, gitu ya. Bahan baku. Nah jadi pembuatannya aja yang di kita. Dan itu lagi-lagi pakai mesin. Nah itu ya, maka sudah sepatutnya ya, pemerintah membatasi impor-impor tadi. Kalau mau melindungi petani dalam negeri ya, membatasi impor tembakau, melarang lagi impor mesin dan juga impor kertasnya. Gitu. Tambah lagi yang penting adalah terus menaikkan cukai. Iya, betul. Nah, kami tunggu lah ya, kita akan sama-sama tunggu pemerintah ini seperti apa opsinya. Iya. Tapi capek ya nunggu terus ya Mas, nggak pernah kejadian. Jadi kan seperti yang kita tahu beberapa bulan belakangan itu Pak Menkeu itu justru ada, ini agak balik ke yang tadi sih, justru ada wacana untuk mengakomodasi nih rokok ilegal untuk nambah layer dari layer di Indonesia yang udah banyak banget ini. Itu gimana tuh menurut Mas Rizky? Oke, tentu tadi ya nambah layer itu akan mengakibatkan down trading dan itu berlawanan dengan prinsip pengendalian konsumsi gitu ya, akan mempersulit untuk orang perokok menjadi berhenti merokok. Maka solusinya adalah ya ketika yang rokok ilegal itu satu ditindak gitu ya, dan yang kedua, dan apabila mereka ingin menjadi legal tentu masuk ke layer yang sudah ada. Dan kalau pemerintah mau berbaik hati ya, caranya mungkin tidak dengan nambah layer, gitu ya. Caranya adalah dengan menurunkan batasan produksi.
Mungkin itu opsi yang bisa dilakukan. Nah, jadi kalau sekarang opsinya adalah untuk di atas 3 miliar batang itu golongan 1 dan di bawah 3 miliar batang itu golongan 2. Nah, diturunin deh batasan produksinya per tahun itu. Nah, jadi 2 miliar kah gitu ya. Sehingga itu memberikan ruang napas untuk industri baru mungkin gitu ya. Sehingga mereka ya udah masuk ke layer yang ada. Dan ditambah dengan roadmap ya tentu ya, mendekatkan dengan batas atas dan terus melanjutkan simplifikasi gitu ya, karena layer kita kan rumit ya. Betul. Layer kita rumit, jadi menyederhanakan layer yang rumit tadi sehingga karakteristik Indonesia ini sama kayak negara maju. Layer cukainya simple dan tunggal cuma satu. Harga rokoknya tidak bervariasi. Nah, semoga Indonesia nanti kapan-kapan bisa ke sana. Gitu. Segera. Kalau misalnya mau jadi negara maju. Oke, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana kompleksnya masalah rokok dan bahkan berhubungan sama masalah apa yang kita idam-idamkan jadi negara maju gitu ya. Cuman dari 9 cm batang rokok ini gitu ya, ternyata berhubungan sama maju atau tidaknya sebuah negara gitu. Oke. Ya, kalau dari apa yang tadi Mas Rizky sudah sampaikan ya, sebenarnya ini menunjukkan kompleksitas kebijakan cukai gitu ya, dan yang sering kali terjadi adalah disalah atau apa ya kita bisa sebutnya mungkin secara sengaja gitu ya, dilakukan sebuah pengondisian narasi bahwa kenaikan cukai itu merugikan petani, merugikan para buruh, yang padahal sebenarnya itu sudah dilakukan oleh industri rokok jauh sebelum cukainya naik gitu ya. Betul. Nah, ini jadi sebenarnya tanggung jawab dari industri rokok. Mungkin menutup diskusi kita, Mas, dan alhamdulillah ya ternyata sambil ngobrol sambil ini kita bisa lumayan ya kasih progres di sini ya. Tinggal pemerintahnya aja belum berprogres. Nah, mungkin Mas Rizky bisa kasih penutup gitu, atau apa yang Mas Rizky dapatkan dari diskusi ini, apa hikmahnya gitu. Ya, closing statement pada diskusi kita hari ini yang menyenangkan ya. Saya mau mengingatkan lagi bahwa di negara kita ini yang namanya periode bonus demografi akan berakhir. Jadi pelan-pelan penduduk Indonesia ini akan menuju ke usia tua. Nah, gitu ya. Nah, sementara Indonesia ingin jadi negara maju di tahun 2045. Nah, itu sebentar loh. Maka kita perlu apa? Sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas yaitu mereka yang sehat, mereka yang minim terpapar oleh rokok, gitu ya. Kemudian memilih konsumsi yang sifatnya positif, makanan bergizi, kebutuhan anak sekolah, gitu ya. Dan usia produktif yang tidak sakit-sakitan. Nah, karena rokok ini walaupun jangka panjangnya ini mereka membuat sakit-sakitan, rokok ini ya di jangka pendek buat sakit-sakitan juga, sering absen gitu ya. Kemudian sakit jangka pendek, batuk-batuk gitu. Nah, ini akan mengganggu nanti ketika periode bonus demografi berakhir, yang ada tadi yang diceritakan di awal gitu ya. Ada biaya intangible yang harus ditanggung dan Indonesia akan terancam terjebak pada middle income track hanya gara-gara rokok saja. Bayangin ya, dari produk yang cuma 9 cm ini ternyata merusak bonus demografi kita. Iya, yang sekarang harga 10.000 ini, 10.000 ini sudah dapat. Ya, teman-teman, sekianlah pembicaraan kita hari ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa terus saksikan dan juga pantau semua perkembangan Indonesia SOS, mulai dari sosial medianya di Indonesia_SOS ataupun di websitenya indonesiasos.id, dan juga di YouTube kami buat nonton semua episodenya sampai dengan puzzle ini selesai. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk terus save our surroundings, lindungi kini nanti.